Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-31. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, Yesaya 40 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-31. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan secara khusus untuk jemaat yang menyaksikan acara ini melalui live streaming, izinkan saya menyampaikan salam selamat hari Minggu kepada bapak ibu saudara-saudaraku yang menyaksikan di rumah masing-masing dan juga bapak ibu pelayan yang ada di gereja ini. Selamat hari Minggu, salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada hari ini adalah Tuhan memperbaharui kekuatan orang percaya. Saudara-saudaraku, kalau kita melihat tema ini sangat menguatkan, sangat menyejukkan, sangat membawa damai bagi kita. Tuhan memperbaharui kekuatan orang percaya. Ibu bapak saudara-saudaraku, saya terlalu yakin dengan tema ini. Tuhan senantiasa memperbaharui kekuatan bagi kita hari lepas hari, karena cinta kasihnya, pertolongannya kepada kita. Namun realitasnya bapak ibu saudara-saudaraku, hidup kita diperhadapkan oleh masalah. Hidup kita diperhadapkan oleh masalah. Kita harus jujur itu. Apa masalah kita? Banyak. Baik masalah dalam keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan kita, dan masalah-masalah yang lain yang datang silih berganti dalam kehidupan. Inilah kenyataan bahwa sesungguhnya kita diperhadapkan oleh masalah itu. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masalah yang mengglobal saat ini kita diperhadapkan, masih diperhadapkan oleh pandemi COVID-19 hingga saat ini. Bapak ibu saudara-saudaraku, kondisinya bapak ibu saudara-saudaraku naik turun. Mungkin kita bertanya, masyarakat juga bertanya, sampai kapan Pak selesai pandemi COVID-19 ini? Sampai kapan? Ibu bapak saudara-saudaraku, kita tidak tahu sampai kapan. Namun pada hari ini, pandemi ini berlangsung, membawa dampak multi kompleks.
Dampak kesehatan sudah tentu, saudara-saudaraku. Banyak rumah sakit yang sangat full. Banyak orang yang terisolasi di rumah sakit, di ruang ICU. Banyak juga yang isolasi mandiri di rumah masing-masing. Itu dari sudut kesehatan. Dari sudut perekonomian, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, luar biasa berdampak. Banyak orang yang putus hubungan kerja karena COVID-19 ini. Begitu juga bicara tentang pariwisata, banyak hotel-hotel yang sepi, banyak pusat-pusat pariwisata, dan begitu banyak saudara-saudaraku. Itulah yang terjadi. Kalau kita melihat tema ini, Tuhan memperbaharui kekuatan orang percaya. Walaupun diperhadapkan oleh pandemi COVID-19, kita harus yakin dan percaya dengan tema ini, bahwa Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara kita, membaharui kita hari lepas hari, saudara-saudaraku. Bagi saudara-saudara yang sakit di rumah, percaya, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Berharap dan datanglah kepadanya, andalkan Tuhan, karena Dia pemilik kehidupan. Biarlah saudara-saudaraku diberikan kekuatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat kembali dalam teks pembacaan kita, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam Yesaya pasal yang ke-40 sampai Yesaya yang ke-66. Pasal ini berbicara tentang nubuat-nubuat yang memberikan pengharapan, yang memberikan penghiburan kepada Israel saat dibuang ke Babel. Ibu bapak bisa bayangkan bagaimana Israel berada di wilayah pembuangan, tidak enak, di negeri orang, penderitaan datang silih berganti. Itu yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Namun dalam Yesaya 40 hingga pasal yang ke-66, ketika nubuatan yang memberikan pengharapan dan penghiburan kepada Israel saat dibuang ke Babel, ada perubahan yang terjadi. Pada hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita berbicara Tuhan memperbaharui kekuatan orang percaya. Apa yang mau kita lihat melalui pembacaan kita pada hari ini? Yang pertama, ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Perhatikan di ayat yang ke-27. Di situ dikatakan, mengapa engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel. Kita lihat orang-orang yang di pembuangan berseru, berkata begini, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak akan diperhatikan Allahku. Kalau kita lihat seruan mereka, Bapak Ibu, ada keputusasaan, karena beban yang begitu berat. Hari ini kita diingatkan kembali pesan yang pertama, kalau kita melihat di ayat yang ke-27, pesan yang menguatkan kita, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah lalai, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Ketika umat Israel di tengah kesesakan di pembuangan, mengalami penderitaan, sehingga mereka merasa tersembunyi dari Tuhan. Namun Tuhan tidak pernah lalai, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat benang merah dengan kondisi saat ini, Pak Pendeta, Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis, saya mau bertanya loh, COVID-19 ini berdampak. Keluarga saya banyak yang resign dari kantor, banyak yang kena PHK, perekonomian semakin lesu, dan kita melihat banyak orang-orang yang terpapar COVID-19. Saya mau bertanya kepada hamba Tuhan, apakah Tuhan masih ada? Mungkin pertanyaan seperti itu.
Ada orang bertanya lagi, Pak Pendeta, apakah Tuhan masih sayang kepada saya? Ternyata saya harus mengalami kejadian seperti ini. Masih sayangkah Tuhan? Ibu bapak, saudara-saudaraku, umat Israel menyampaikan hal itu di ayat yang ke-27. Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah minggu ini, walaupun jemaat masih di rumah menyaksikan live streaming, hari ini kita diingatkan, kita diperhadapkan oleh tantangan masalah pergumulan, tetapi Tuhan tidak pernah lalai terhadap hidup kita. Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Siapa itu? Mari kita jujur, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku. Yang letih, lesu, dan berbeban berat itu adalah kita. Apakah Yesus hanya bertanya? Tidak. Dia memberikan solusi. Dia memberikan jawaban. Datanglah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu bukti bahwa Tuhan tidak pernah lalai terhadap kita. Ketika Bapak, Ibu, saudara-saudaraku bertanya, masih adakah Tuhan? Masih sayangkah Tuhan? Dengan iman mengatakan, Tuhan sayang kepada kita. Tuhan mengizinkan penderitaan supaya kita semakin dekat kepadanya, saudara-saudara. Hari ini kita diingatkan kembali bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah lalai. Mari kita perhatikan Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Dikatakan demikian, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Perhatikan ayat ini, saudara-saudaraku. Tuhan tidak pernah lalai kepada kita. Dia menjaga kita. Dia menuntun kita. Dia memelihara kita. Ketika di ayat yang ke-27, saat umat Israel di tengah kesesakan berseru, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Sesungguhnya Tuhan sangat memperhatikan dan peduli kepada Israel dan kepada kita. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita lihat di ayat yang ke-28. Di situ dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Hari ini pesan yang kedua kepada kita semua, kepada Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan yang menyaksikan ibadah minggu secara live streaming di rumah masing-masing. Kita diingatkan kembali. Pesan yang kedua di ayat yang ke-28 menyapa kita, bahwa Tuhan memperbaharui kekuatan orang percaya karena Tuhan berkuasa atas hidup. Ibu, bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Memang kita ngeri-ngeri Bapak, Ibu, saudara-saudaraku kalau menyaksikan siaran TV, hampir semua TV. Tapi faktanya begitu, hari ini jumlah COVID-19 yang bertambah sekian. Secara psikologi mengganggu kita. Kalau kita terganggu, imun kita semakin rendah.
Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita menyaksikan itu. Namun Bapak Ibu saudara-saudaraku, kalau kita melihat jumlah yang terpapar 1 juta sekian, tetapi perlu diingat jumlah yang sembuh begitu juga besar. Hari ini kita diingatkan kembali saudara-saudaraku bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan. Jangan pernah kita jemu-jemu untuk berdoa, memohon, berharap kepada Tuhan. Tuhan, segera COVID-19 ini lalu di dunia ini. Mari kita datang seperti itu, berdoa memohon kepada Tuhan. Karena Dia sang pemilik kehidupan, Allah yang kekal. Ibu bapak saudara-saudaraku, hari ini kita diingatkan kembali, Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Dia sangat berkuasa. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya dan amin. Mari kita lihat perjalanan Yesus selama di dunia ini. Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Orang buta bisa melihat, orang timpang berjalan, bahkan orang mati hidup kembali. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudaraku, jangan pernah ada kata putus asa. Mari tanamkan semangat di hati kita. Ketika COVID-19 semua berdampak, namun jangan pernah ada kata putus asa, saudara-saudaraku. Kita diingatkan kembali bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita. Israel dipulihkan dan dikasihi Tuhan walau mengalami proses penderitaan di negeri pembuangan. Namun Tuhan pulihkan saudara-saudaraku. Hari ini kita diingatkan kembali, Tuhan berkuasa atas hidup kita, dan kita mengatakan, biarlah segala sesuatu indah pada waktunya. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan kembali, mujizat Tuhan nyata dalam hidup kita. Jangan ragukan kuasa Tuhan. Namun juga kita harus mengikuti program pemerintah dengan mengikuti yang tadinya 3M menjadi 5M. Itu ciri orang bijaksana. Berharap andalkan Tuhan. Namun sebagai orang yang diberikan hikmat kepada Tuhan, kita harus mengikuti prokes yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, 5M. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika manusia mengatakan nothing, tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan yang tidak mungkin, menjadi mungkin. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dan dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ibu bapak, kalau kita membaca di ayat yang ke-28, kita diteguhkan kembali. Jangan pernah ada kata menyerah. Jangan pernah ada kata putus asa. Tetap semangat. Tetap semangat dalam persekutuan dengan orang-orang percaya. Tetap semangat dalam hidup bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pesan apa yang mau kita dapatkan pada hari ini? Mari kita perhatikan di ayat yang ke-29.
Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan kepada Israel, dan juga Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Dia sanggup menolong kita, saudara-saudaraku. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, hari ini kita diingatkan melalui pembacaan kita dan tema kita pada hari ini, Tuhan memperbaharui kekuatan orang percaya. Kita diingatkan kembali, pesan yang ketiga, Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Kita harus imani dan amini. Dia adalah penolong yang sejati, saudara-saudaraku. Mari kita perhatikan dalam Mazmur 46 ayat yang kedua, bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana kasih sayang Tuhan, bagaimana Tuhan mampu memberikan pertolongan itu kepada kita. Saya membacakan dalam Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bahkan dilanjutkan dalam Mazmur 121 ayat yang pertama dan yang kedua. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Dan di ayat yang kedua dikatakan, pertolonganku berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ibu, bapak, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali dalam ibadah minggu ini. Dalam minggu-minggu yang kita kenal, minggu saat ini adalah minggu Sekagesisma. Kita diingatkan kembali, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, Tuhan memberikan kekuatan bagi kita, bagi orang yang percaya. Ia memberikan kelegaan bagi kita. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tema ini menginspirasi bagi kita untuk bertumbuh di dalam Kristus. Bahwa sesungguhnya Tuhan memperbaharui kekuatan orang percaya. Kita dibaharui oleh Tuhan hari lepas hari. Dan mari Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, tetap semangat. Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Dan pesan yang keempat, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat di ayat yang ke-31. Di situ dikatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ibu, bapak, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dari ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-31, ayat 31 inilah yang semakin memantapkan kita bahwa sesungguhnya Tuhan memperbaharui kekuatan orang percaya. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Pesan yang keempat, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Berharaplah kepada Tuhan. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-7. Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-5 menjelaskan hal itu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dan perhatikan di ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.
kapanpun dan dimanapun saudara-saudaraku, mari kita tetap berharap dan andalkan Tuhan. Mengandalkan manusia, jujur Bapak Ibu, saya katakan kita sering kecewa. Namun ketika kita mengandalkan Tuhan, tidak pernah kecewa. Kepada Bapak Ibu saudara-saudaraku yang ada di rumah, kita diingatkan melalui tema kita pada hari ini, bahwa sesungguhnya Tuhan memperbaharui kekuatan orang percaya. Kita katakan, ya dan amin. Terima kasih Yesusku. Engkau Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tetap semangat. Lakukan 5M, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya, Pendeta Sabta Baralaska Utama, Pendeta Pokosana Cililitan, menyampaikan damai sejahtera, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih kebenaran firman-Mu telah